sorry kalau otak gue rusak ya. Soalnya di otak gue tuh kayak cowok kalau mau gacor hidupnya harus tai gitu. Tai dari sisi apapun gitu. Ketika lu udah di comfort zone, itu adalah area di mana lu nggak bisa grow. Gue mulai mabuk-mabukan aja umur 13 bro. Anjing. 13 tahun. Lu nggak mungkin Mereka udah plan ahead, hidup mereka tuh jauh banget gitu kan. Terus gue mulai compare gue sama mereka gitu. Oke, hidup gue tuh mau ngapain sih gitu loh. jujur ini tongkrongan banget sih, tongkrongan banget sih dari tadi. Celetukan Celetukan. bangke-bangke sih dari Nah, tapi gue penasaran nih, soalnya di prinsip gue, sorry kalau otak gue rusak ya. Soalnya di otak gue tuh kayak cowok kalau mau gacor hidupnya harus tai gitu. Tai dari sisi apapun gitu. Gue sebenarnya setuju. Gue tuh sempat mikir kan, gue lahir privilege banget. Gue kayak dari awal udah di-provide sama bokap gue nggak pernah hidup susah gitu kan. Iya. Dan gue sering mikir trade-off-nya. Kalau misalnya gue hidup susah, itu secara bukan secara nggak langsung ya. Most likely kalau misalnya emang kepribadian gue itu pas, itu bakal muncul drive dan grit yang beda dibandingin sama anak privilege. Iya, gitu kan. Ya. Tapi at the same time, gue juga mikir kalau misalnya gue privileged, trade-off-nya adalah mungkin di mental state-nya. Kalau privilege itu biasanya seperti gue sekarang ya. Gue itu bisa dibilang mentally weak. Gue sering down, gue sering kena mental. Misalnya lagi lustrik saham apa, gue doubting myself gitu kan. Apakah gue sebenarnya sehebat ini gak sih? Kayak banyak, gue kan megang responsibility banyak ya. Mulai dari komunitas gue, teman-teman gue, clients gue. Itu kan semuanya bergantung sama gue. Gue bilang apa mereka beli gitu kan. Dan itu gue ngerasa responsibility di atas pundak gue tuh gede banget. Dan gue gak mau ngecewain orang-orang gitu. Jadinya itu yang selalu gue pikirin gitu. Dan gue kadang-kadang juga gue nyesel, kenapa sih gue gak hidup susah aja? Karena kayaknya kalau gue hidup susah tuh mental gue lebih kuat deh. Dan grit gue, work ethic gue lebih bagus gini-gini. Tapi lama-kelamaan gue juga sadar dengan privilege yang gue punya, kalau misalnya gue bisa overcome mental state gue, itu justru gue punya gift yang gak semua orang punya. Dan kalau gue bisa utilize dengan baik dan benar, gue bisa melebihi, ya sky is the limit gitu. Oke. Jadi kuncinya adalah dikasih responsibility sebanyak-banyaknya dong. Tapi ngasih juga bukan bokap, diri dia sendiri yang ngasih. Iya juga sih. Pilihan lu juga. Iya. Dan itu memang sebenarnya gue force myself untuk ngambil responsibility yang gede. Karena unik sih, gue belum pernah ngerti kayak anak orang yang well off gitu ya. Tapi kayak gue harus kayak gini tuh kayak nggak pernah nggak sih? Jarang banget. Kayak 1:1000, 1:10.000 bisa lah. Kayak biasa kan orang kalau dapat responsibility kayak gitu, biasa kan kalau mereka bokapnya nggak tai banget ya, maksudnya kayak kayak gini, lu ini semua uang gue, lu nggak guna kalau nggak kerja kayak gue gitu, kayak itu baru mereka kayak anjing lu, gue bakal kalahin lu gitu, misalnya gitu ke bokap gitu ya. Kan on your case kayak bokap lu ada di sana, presence-nya tegas juga, nggak yang ngasih lu kesusahan juga gitu. Kenapa lu nggak pilih untuk kayak nyantai aja, gue juga aman hidup gue? Karena I think ketika lu udah di comfort zone, itu adalah area di mana lu nggak bisa grow. Kenapa lu punya mindset kayak gitu? Siapa yang nge-push lu kayak gitu? Oh, dari mana ya? Dari experience mungkin ya. Gue sempat kayak gitu juga. Terus gue sempat. Oh, berarti lu sempat mengalami fase itu juga? Iya, pernah. Terus. Pernah. Dan apa yang bokap lu lakukan atau nyokap atau apa yang terjadi? Gak ada sih, bokap nyokap gue nggak pernah yang kayak nggak intervensi kayak menarik semua uang atau subsidi atau apa terus lu kerja gitu? Nggak pernah intervensi. Gue waktu itu emang gue santai pol hidup gue rusak banget. Kapan tuh? SMP SMA. Gue mulai mabuk-mabukan aja umur 13 bro. Hah? 13 tahun? Lu nggak mungkin, bro. Lu nggak mungkin minum intisari yang plastik hitam gitu, nggak mungkin. Waktu itu yang 45.000 in the Sky gitu, Lucy in the Sky. 13 tahun. 13 tahun. Emang boleh masuk Lucy in the Sky? Pakai fake ID. Wah. Muka lu bertimbul banget. Sekarang aja gue muka kayak bocah kan. Lu bayangin gue umur 13 tahun kayak apa bro? Iya. Cuma ya teman-teman gue ya kayak kenal ownernya atau apa gitulah. Jadi diselip-selipin gitu. Jadi ya itu masa-masa gue hancur gitu kan. Terus turnaround kapan? Turnaroundnya itu pas gue kuliah di London gitu. Pas gue kuliah di London itu kan gue mulai kepisah sama friend group gue yang awal kan, SMP SMA itu kan.
Yang Dan gue party-party nih. iya, gue mulai ke expose sama orang-orang baru gitu kan, bule-bule lah dari mana, Yang dari punya Jepang, drive. dari apa. Iya, dan gue kenalan sama mereka, mereka tuh kayak mereka udah plan ahead, hidup mereka tuh jauh banget gitu kan. Terus gue mulai compare gue sama mereka gitu loh. Kayak mereka itu dari keluarga ya nggak susah-susah banget, tapi kayak nggak well off banget juga. Sorry, Mir, gitu. kuliah lu di Univ apa? Di London gue, Di Univ apa? City University. Oh, City University. Oke. Iya. Dan kalau misalnya di compare sama bokap gua yang relatif ya, kalau di Indo status bokap gua kan udah kayak gitu kan. Iya. Kalau mereka dengan aset yang sama, misalnya mereka tinggal di Dubai, beda kan konteksnya kan. Iya kan? Jadi gua ngelihatnya kayak anjir, ini gua tuh hoki banget gua bisa di sini gitu loh. Terus gua jadi mikir kayak oke, kan gue juga dari sananya emang gue orangnya introvert, gue suka introspeksi diri gitu kan, walaupun tadinya enggak, baru muncul di London gitu. Gue baru muncul itu di London. Abis itu dari situ gue mulai mikir juga kayak oke, hidup gue tuh mau ngapain sih gitu loh. Kayak dari kemarin gue nyantai-nyantai doang tuh kayaknya masa gue mabok-mabokan doang. Terus gue mulai mikirin legacy bokap gue. Bokap gue namanya udah keren banget apa segala macam gini kan. Terus kayak ya gue sebagai anaknya kayak gue mau dong mengharumkan nama Parengkuan gitu. Jadinya gue mulai mikir oke, gue mau jadi apa nih? Gue nggak harus di capital market, gue mikirnya gitu. Gue nggak harus di capital market, tapi yang penting gue do something that is impactful gitu. Makanya cita-cita gue pas gue di kuliah dan sampai sekarang itu sebenarnya I want to get in environmental conservation. Karena gue cinta laut kan, gue hobi diving, gitu, gue hobi surfing apa. DP WhatsApp lo. Itu main goal gue sebenarnya. Dan sampai sekarang gue pun nyemplung di capital market. Kebetulan gue tiba-tiba addicted banget sama saham gitu kan, karena curiosity gue juga dalam. Jadi sekarang gue alhamdulillah ya udah bisa grow-nya lumayan. Tapi still end goal gue adalah gue pengen bikin konservasi laut. Gue pengen gue nggak mau terumbu karang di Indo mati gitu kan. Gue pengen kayak jaga-jagain animal yang udah mau extinct tanpa segala macam. Dan itu drive utama gue. Jadi gue selalu punya end goal seperti itu, yang dimana gue pengen bikin kayak semacam apa ya, filantropis lah. Filantropis. Bayang. Iya, jadi drive-nya dari situ sih. Dari situ sih. Punya goals berarti ya. Harus punya goals. Iya. Tapi kan di London ada geng-geng orang yang kerjanya party mulu. Iya. Apalagi kan biasanya orang template-nya di luar malah lebih terlena ya. Kenapa lu malah kebalik? Ini malah driven ya berarti. Lu malah jadi reflektif gitu. Kak Cesar cerita, dia kan ada drive-nya kan untuk turn around his career kan. Kalau drive-nya maksudnya dalam di posisi di mana kayak ini fail or win moment lu nih. Kalau kan nggak ada fail or win moment gitu kayak win aja. pasti kan ada kalau saya kan ada circle-nya yang jalan-jalan ke stadion bola terus. Lu kenapa nggak ikut ke mereka? Malah bisa introvert. Apa karena introvert banyak waktu sendiri? Iya, betul. Itu gue juga Betul. Berarti karena kalau extrovert bakal kayak gini gak? Kayaknya enggak deh. Mungkin jadi terlena nggak sih? Jadi terlena lu. Karena ketemu orang terus. Terus kalau introvert kayak waktu sendiri kok kayak kosong ya. Bisa refleksi diri. Iya, bisa refleksi. Iya, banyak refleksnya, banyak introspeksi. Jadi gue tiap kali gue introspeksi kan bukan yang kayak cuman nonton YouTube doang. Iya. Mic-nya siapa? Gue kebelet kencing bro. Oh iya. Oh, iya boleh. Nggak dari tadi. Gue udah hidup sih. Tepo. Iya, jadi ya dari situ gue kebetulan gue juga punya friend group yang dari SMA yang tadi gue mention. Mereka itu moral kompasnya itu lurus banget. Kita support each other dan kita semua solid banget. Kita ibaratnya kayak kita semua willing to die for each other gitu. Jadi kalau misalnya ada yang melenceng, pasti ada kita keep each other in check gitu. Jadi dari situ juga itu anchor gue gitu. Jadi gue nggak melencengnya jauh-jauh banget. Second family. Iya, second family gue. Jadinya ya kalau misalnya di London ada circle yang rusak ya ada banget. Gue juga sempet kayak expose ke circle Kayak itu. weed everyday. Iya, ada lah itu. Iya, ada banget. Lagi, iya. Ada banget. Kenapa lo ketawa? Kenapa Bevan ketawa ngomong weed? Cuma lama-kelamaan karena mungkin gue juga udah mulai rusaknya dari umur 13 ya. Lama-kelamaan bosen juga kayak ya mabuk-mabukan gitu doang. Hai juga ujungnya gitu doang. Lama-lama kayak gue juga sempet fall into depression.
pas gua tiba-tiba pas di London. Pas di London tiba-tiba kayak teman-teman nakal gue hilang gitu kan. Pada graduate duluan, sekarang kita kayak beda batch, gue yang paling bocah sendiri di situ. Terus gue mulai tiba-tiba semua teman gue hilang. Terus gue mulai isolate, nggak punya temen. Terus tiba-tiba gue fall into depression, gue beneran depression. Habis itu kayak ya dari depression itulah gue mulai kayak oke, untuk keluar depression ini tuh gue butuh tujuan hidup gitu. Butuh purpose ya? Iya, kalau enggak kayak mau ngapain hidup gue aja, masa gue cuman mau giting doang tiap hari, kagak mungkin gitu kan, capek juga. Ya intinya dari situ gue barulah mulai keluar jawaban, I want to continue my father's legacy, not necessarily di pasar modal gitu kan. Yang tadi gue bilang. Tapi itu vehicle untuk bisa bikin jadi kan. Ini adalah stepping stone gue untuk mencapai number one goal gue, which is conservation gitu. Biawak. Komodo. Nah, kenapa gue kepikirannya biawak? Kenapa environmental preservation kepikirannya biawak ya? Kan bisa banyak. Biawak air ya. Biawak air. Di Galapagos ya. Itu iguana ya. Biawak Galapagos aja. Anjing. Dugong, Pak. Dugong. Biawak Galapagos.